Merangseknya budaya-budaya luar membuat generasi penerus tak mengenali dan tak menyukai budaya leluhur. Lestari ke warisan budaya wayang kulit, termasuk diantaranya wayang Palembang yang kini telah semakin terpinggir dan mulai punah. Wayang kulit Palembang memang tidak begitu dikenal dibanding wayang Purwo asli Jawa. Walau sesungguhnya pernah tersohor di zamannya, sayangnya hingga kini peninggalan leluhur Palembang ini mulai punah ditelan zaman. Muhammad Nasir, salah satu dosen bahasa dan sastra Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan mengatakan, di era 70-an, dunia perwayangan kota Palembang masih kerap menggelar kegiatan pentas di tengah masyarakat Palembang, seperti resepsi perkawinan serta hitanan. Namun kebiasaan masyarakat asli Palembang tidak menular ke generasi saat ini yang lebih mengenal kebudayaan luar. Menampilkan pertunjukan wayang Palembang. Nah, berbeda dengan saat ini. Jadi kalau saat ini justru wayang ini lebih dikalahkan oleh organ tunggal, karena memang ketika ada keramaian, sunatan, perkawinan, masyarakat lebih cenderung memilih atau mengundang atau menanggap organ tunggal. Selain itu memang tarif yang dikeluarkan tuan rumah memang relatif hampir sama, sehingga memang masyarakat sepertinya lebih memilih organ tunggal. Wayang Palembang sebenarnya kebudayaan yang memiliki karakter khas dibanding dengan wayang kulit Purwo asal Jawa. Dengan menggunakan dialog bahasa Melayu, sangat menarik untuk dipromosikan ke negara-negara tetangga serumpun sebagai khas budaya Palembang. Nasir memaparkan wayang Palembang yang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang memiliki bentuk fisik dan sumber cerita yang sama dengan wayang Purwo dari Jawa. Hanya saja yang membedakannya adalah wayang Palembang dimainkan dengan menggunakan bahasa Melayu Palembang dan perilaku tokoh-tokohnya lebih bebas. Sementara wayang Purwo menggunakan bahasa Jawa dan perwatakan tokohnya ketat dengan pakem-pakem klasik. Nasir menilai merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Sumatera Selatan, sehingga semua masyarakat Sumatera Selatan seharusnya bertanggung jawab untuk kembali menggali dan melestarikannya. Nah, kondisi ini lebih menambah kritisnya wayang Palembang. Oleh karena itu memang sangat wajar sebenarnya berbagai pihak, masyarakat, pemerintah, seniman barangkali, atau mungkin dinas pariwisata memberikan perhatian lebih terhadap wayang Palembang ini, karena memang wayang Palembang ini merupakan bagian dari budaya Palembang yang harusnya tetap harus dipertahankan, karena bagaimanapun wayang Palembang ini bisa dijual, terutama kalau kita mau menghidupkan dunia pariwisata. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi memang barangkali kalau kita berbicara pemerintah, itu berkaitan dengan anggaran, dan barangkali ini juga nanti berkaitan dengan anggota dewan, bagaimana anggota dewan bisa menyetujui ini, dan kalau anggota dewan bisa tersentuh, mereka bisa juga memiliki rasa yang sama sehingga bisa menghidupkan wayang Palembang ini. Barangkali nanti ada anggaran-anggaran khusus yang bisa disiapkan untuk upaya-upaya melestarikan wayang Palembang yang sebenarnya memang saat ini sudah diakui oleh UNESCO. Jadi memang UNESCO juga sudah mengakui bahwa wayang Palembang itu adalah budaya, bukan hanya milik orang Palembang, tapi juga budaya nasional, budaya Indonesia yang juga harus dipertahankan.
wayang Palembang kian tenggelam. Apalagi banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan budaya ini. Merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Sumatera Selatan, sehingga semua masyarakat seharusnya bertanggung jawab untuk kembali menggali dan melestarikannya.